Hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita ikuti bersama laporan pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran kepada yang kami muliakan Romo Kiai Haji Ainul Yakin SQ dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa' inittaqaitunna fala tahdha'na bil qaul fayatama'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sallallahu ta'ala ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai yang terhormat, Bapak Dr. Kiai Haji Musta'in Syafi'i, Mudir 1 Madrasatul Quran, yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Mukhlis Hanafi, Lajnah Pentasreh Al-Quran, yang kami hormati Kiai Haji Hafidh Ghazali, pengasuh Pondok Pesantren Mahir Ariyat Ringin Agung, yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Aksin Sakho, yang kami hormati Ketua Yayasan Geraha Muslim Cendikia, penyelenggara manajerial Pondok Pesantren Hamalatul Quran Putri, yaitu Kiai Haji Imam Fatoni, pejabat pemerintah TNI, Polri, yang senantiasa kita hormati dan kita taati, para wali santri, peserta wisuda Hafidhoh 4 yang dijaga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Pada pagi hari ini Allah senantiasa memberikan anugerah inayah kepada kita semua, sehingga Hamalatul Quran bisa menyelenggarakan kurikulum belajar mengajar di bidang tahfidzul Quran yang menggunakan metodologi habituasi dengan program akselerasi atau sur'ah, sehingga program ini sangat membutuhkan belas kasih Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat salam semoga tersampaikan kepada Hadratur Rasul, yang kita selalu berharap syafaat beliau sampai di surganya nanti. Hadirin yang kami muliakan, bahwasanya Hamalatul Quran sampai pada saat ini tiada lain hanyalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala semata, yang berlaku proses dari hono coroko, yaitu paransangkan, asal usul dan tujuan. Kemudian
dilaksanakan dengan tata cara Doto Sowolo, menggunakan metodologi, menggunakan sistem, menggunakan cara-cara yang bisa mengantarkan menuju sukses dari misi menuju visi. Yang terhimpun di dalamnya adalah dari tipologi kiai. 3 tipologi yang ada adalah kiai tutur, kiai tandur, dan kiai sembur. Kiai tutur yang artinya adalah menyampaikan isi hati untuk sebuah kreasi yang bisa menunjukkan bukti di bidang tahfidzul Quran. Kemudian kiai tandur menanamkan kader-kader yang terbaik ke Hamalatul Quran untuk mewujudkan cita-cita luhur Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang ditindaklanjuti oleh Kiai Haji Muhammad Yusuf Mazhar selaku pendiri dan pengasuh pertama Madrasatul Quran, dengan menggunakan fasohah yang ada di Murotal Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori, yang sekarang ini pemberi rekomendasi, pemberi lisensi telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ketua Lajnah Pentasih Al-Quran, beliau Kiai Haji Mukhlis Hanafi. Tanduran-tanduran kiai yang ada di Hamalatul Quran ini dengan harapan bisa memperjuangkan istiharul Quran, membumikan Al-Quran, memasyarakatkan Al-Quran ke seluruh pelosok penjuru tanah air Indonesia melalui tahajud menggunakan makro khatam, taraweh menggunakan makro khatam, agar negara kita ini mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad, barokah kemukjizatan Al-Quranul Karim. Kemudian tipologi ketiga adalah tipologi kiai sembur, yang artinya apapun mesti didasari dengan riyadhah, dengan suwuk, dikarenakan program apapun selama tidak mendapatkan bimbingan dari Gusti Allah, maka hal-hal itu akan terjadi kegagalan yang dengan sesuatu yang sepele. Oleh karena itu di dalam program apapun maka dibutuhkanlah kiai sembur untuk mengawal program Hamalatul Quran. Hadirin yang kami muliakan, sedangkan keberlangsungan Hamalatul Quran terdiri adanya 3 kriteria dari unsur-unsur yang selalu tidak bisa terpisahkan: adanya guru, adanya murid, dan adanya piulang gamblang. Kemudian perangkat sarana dan prasarana akan dipenuhi setahap demi setahap, karena keberadaan Hamalatul Quran Putri ini belum memiliki gedung secara utuh, dan di Haki Putri 1 gedung untuk asrama santri masih statusnya pinjem milik orang kampung. Semoga dari sembur para kiai ini Allah menurunkan rezeki sehingga bisa memenuhi sarpras yang layak untuk pemukiman santri. Hamalatul Quran mengambil peran penting di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan propaganda pondok pesantren di bidang kader kepemimpinan dengan ciri khas menitik beratkan asas manfaat, menjalankan misi sampai pada visi. Apapun yang menjadi tujuan, maka lebih mengutamakan mikul dhuwur mendem jero tanpa menampakkan nama pribadi di permukaan. Yang terpenting bagaimana program bisa terlaksana sesuai dengan harapan, dengan iringan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurikulum Riyadhah dicipta tiada lain adalah sebuah ciri khas
Kiai Langgaran Deso dengan kehalusan tuturnya, dan ketika mendapat aduan masyarakat yang berhajat maka diawali dengan sholat istikharah agar rencana tergapai secara baik, dan Kiai bermunajat dan masyarakat Langgar terhalau, terbina, terprediksi problem yang akan datang hingga wujud toto tentrem kertora harjo, gemah ripah loh jinawe, murah sandang pangan, seger kuwarasan. Ini adalah pakem hamalatul Quran yang telah diajarkan oleh para leluhur kita terdahulu. Hadirin yang kami muliakan, diperlukan ketahanan mental spiritual, ketahanan kultural, ketahanan yudisial yang dipandu oleh para wanita teladan adalah titik strategis perjuangan dengan mengambil takbir surat Al-Ahzab. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaitunna fala tahdhna bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi maradu wa qulna qaulan ma'rufa. Artinya, wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu merendahkan suara, ngerintih, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah dengan perkataan yang baik. Hadirin yang kami muliakan, sabda Nabi, an-nisa imadul bilad, idza soluhat soluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Wanita adalah tiang negara. Jikalau wanita itu baik maka negara akan baik, dan bila wanita itu rusak maka negara akan rusak. Oleh karena itu perjuangan hamalatul Quran menjadikan wanita adalah garda depan perjuangan yang dimulai oleh Abul Bashar Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dengan dari istri yang bernama Siti Hajar melahirkan Nabiullah Ismail alaihissalam dan anak cucunya sampai ke Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidatuna Fatimah melahirkan dua putra terbaik yang anak cucunya melahirkan para sultan, para raja-raja yang ada di Nusantara ini. Bila kita telisik sejarah, para sultan semua itu adalah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya yang dikenal Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir, beliau adalah keturunan Pendalungan dari ibu Syarifah Fatimah dari Tarim Yaman, dan orang tuanya Lembu Peteng, anak dari putra Raden Wijaya dengan istri Serir dari Madura. Itu pun menurut ahli sejarah adalah termasuk raja pembawa agama Islam di Indonesia dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah peran seorang wanita. Siti Saroh melahirkan Nabiullah Ishak alaihissalam yang menurunkan tokoh-tokoh nabi-nabi sampai dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Hadirin yang kami muliakan, hamalatul Quran berjalan dengan welas pangeran, dengan karunia sesama karsa cipta nuansa bahagia berselimut doa sampai pada tataran podo joyonyo. Kita sudah sampai pada tataran podo joyonyo, mendapatkan keberhasilan. Namun tataran podo joyonyo itu adalah sesuatu yang sudah wajar dan maklum. Namun ketika pada kulminasi tataran mogo botongo ini harus disikapi dengan arif dan bijaksana, selalu bermunajat kepada Allah agar persatuan, perhimpunan
di dalam Hamalatul Quran ini terselamatkan dari Poncoboyo tersebut. Hadirin yang saya muliakan, ketika sampai tahap pada Podojoyo bisa seperti tidak ada apa-apa, dan ketika sampai pada tataran Mogobotongo kini membutuhkan sikap bersandar kepada Allah semata agar selamat di dalam menghimpun satu kesatuan yang dipegang pemangku amanat dari berbagai model karakter yang bertujuan sama untuk mengantar pendidik masa depan dengan Al-Quran, dengan arif bijak, dengan keteladanan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkembangan seiring berjalannya waktu, Allah memberikan anugerah berkat usaha dan hikmah doa dengan konsep kuno sarwo dunung noroso. Kita belajar bagaimana proses-proses KBM ini sebuah seni yang bisa dirasa nikmat. Seperti halnya bangun pagi-pagi tahajud, ini adalah sebuah seni yang bisa menjadikan dirasa nikmat. Kemudian duha yang menggunakan makro tertib mualah bisa menjadikan seni yang dirasa nikmat. Begitu juga aurat fami bisaukin menghasilkan sisi ubudiyah, menghasilkan sisi pendidikan, menghasilkan sisi supranatural yang berselimut dengan bisa dirasa sebuah kenikmatan seni di dalam Thariqah Al-Quranul Karim. Perkembangan yang berlaku sampai sekarang ini kita tidak bisa merinci secara detail. Adapun perincian wisuda hafidhoh ini ada kalanya santri utusan dari berbagai pesantren, berbagai daerah, juga santri murni, dan ada kalanya santri masuk ke haki untuk mengambil transit untuk jenjang pendidikan berikutnya yang memiliki persyaratan hafidhoh atau hafidh Quran. Dengan semangat juang semakin terkini, Hamalatul Quran selalu menganalisa dengan mengembangkan norma haki Jogoroto, Jogorogo, dan Jogoroso menjadi kurikulum baku serta mencetak kader-kader pendidik dari dalam haki sendiri. Wisuda hafidh diselenggarakan seperti ini bukanlah finish dan vonis, akan tetapi tahapan-tahapan jenjang untuk jenjang berikut sampai pada tujuan yang layak. Harapan pasca wisuda ada jenjang berikut. Pertama, jenjang sertifikat, yaitu persyaratannya munakosah, ngimami sholat sunnah menggunakan makro tertib mualah juz 1 sampai juz 30. Kemudian jenjang berikutnya, jenjang syahadah tasmi 30 juz sekali duduk. Kemudian jenjang qiraah sab'ah, ini masih kita tata karena saran dari beliau Kiai Aksin dan Yai Aziz Hasanan, bagaimana qiraah sab'ah ini ada daurah sehingga di dalam menempuh jenjang qiraah sab'ah tidak memakan waktu yang cukup lama. Harapan pasca pondok pesantren, dimanapun santri haki tetaplah karakter haki, hendaknya menjadi prakarsa manfaat masyarakat, prakarsa warna corak budaya yang Qur'ani, prakarsa mental perilaku pengucap yang semua berdasar Al-Quran, karena wanita manusia produktif generasi bangsa untuk kelangsungan masa depan. Hadirin yang kami muliakan, ini berdasar perkembangan yang ada di Hamalatul Quran, semoga semakin kekini, semakin tertata dengan iringan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kurang mohon ditambahi, apa yang lebih mohon dielongi.
Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.